Terus balik lagi sama gua di channel Brahmatin. Dan ya pada kesempatan kali ini gua akan mengupdate untuk altcoin teman-teman ya. Jadi kemarin itu udah diupdate sebenarnya untuk Bitcoin dan juga Algo. Sebelumnya ada Shiba juga, VRA juga udah saya update teman-teman. Dan untuk video kali ini akan dibahas untuk Doge, ZIL sama PP teman-teman ya. Jadi ini 3 koin ya, Doge, ZIL, PP. Dan ya mungkin buat yang belum kebagian mungkin di campur ya sama Bitcoin, kan biasanya saya campur gitu ya, Bitcoin sama altcoinnya apa, dan ya pembahasan Bitcoin besok ya. Oke, jadi sebelum dilanjutin, selamat hari Minggu dulu ya untuk teman-teman semuanya ya. Walaupun ya di hari Minggu ini cenderung merah ya market tuh, altcoinnya apalagi lebih kerasa merahnya. Dan ya seperti yang kemarin juga sudah saya coba ingatkan ya untuk lebih berhati-hati karena di minggu depan itu ada FOMC ya. Oke, kita lihat dulu untuk Doge ya. Doge ini dari terakhir bahas itu sekitar berapa ya, 2 minggu yang lalu ya teman-teman ya, 2 minggu yang lalu. Dan ya saya pikir kalau misalkan melihat Doge ini memang masih adanya peluang ya, peluang untuk dia bikin ya kita katakanlah high baru, karena kan memang dari US sendiri itu pro crypto sekarang ya, benar-benar pro crypto, dan Elon Musk juga masih stay strong ya. Dan peluang Doge sebenarnya ya at least minimal, walaupun nggak bikin ATH baru, setidaknya dia bikin high atas pergerakan di awal Desember 2024 ya Bu. Ya mungkin bikin high baru sekaligus mendekati lah ATH lamanya. Ini kan ATH lama di 0,74 dolar gitu ya, mungkin di 0,6 something gitulah teman-teman. Itu menurut saya masih possible untuk Doge. Nah kalau misalkan kita berbicara secara price action dari short to mid termnya, sebenarnya ini kan terakhir kali adanya bullish divergence ya teman-teman tuh ya. Di sini adanya bullish divergence kalau dibandingkan, and dia mulai run up juga sama seperti kebanyakan altcoin lainnya gitu ya. Secara daily kita lihat sebenarnya di sini sebelumnya adanya bullish engulfing, kemudian nggak mampu di follow up dengan baik, dan ya per hari Minggu ini adanya red candle lagi, merah lagi gitu ya. Padahal sebelumnya memang ini ada area supply yang sudah mampu di break sama Doge ya teman-teman, atau Dogecoin. Nah ini coba saya tandain di level 0,169 sampai 0,17266 dolar ya. Jadi ini bisa menjadi area pantauan terdekat untuk Doge, plus ada EMA21 secara daily time frame. So kalau memang nanti dia masih melanjutkan retracement kembali ya, kita bisa lihat juga ya dari overall swingnya, ini dari lowest to highestnya ya. Posisi sekarang pun dia lagi testing nih, pas banget tuh di retracement 0,3 ya, di sekitar retracement 0,3 ini. Jadi let's say kalau misalkan dia masih lanjut turun ya, kita bisa pantau ke golden ratio yang lebih bawah di Fibo 0,5 atau di sekitar, coba saya tandain warna hijau aja ya, area 0,161 162 dolar, sekitar range area itu teman-teman ya, untuk yang nanyain Dogecoin. Dan kalau kita lihat pun sebentar secara line. Nah, secara line chart nih teman-teman ya. Let's say kita bisa lihat ya di sini adanya trennya resisten. Kalau area ini dijebol ya besok Senin, kalau area ini jebol, mungkin kalau kita lihat secara chart ya, ini kan dia bikin week nih, week 1, week kedua ya, mungkin nanti jatuhnya kurang lebih begini ya. Kita bisa bilang juga wah nanti dia jatuhnya seperti Broadening Wedge atau channel, bisa juga teman-teman. Ya dia memang turun tapi ya hopefully dengan kondisi yang korektif teman-teman. Korektif itu maksudnya seperti ini, going up kemudian dia turun begini secara bertahap ya, sampai somehow dia akhirnya mampu break untuk lanjut naik lagi kayak gini ya. Jadi memang kita expect ya sejauh-jauhnya mungkin dia bisa retest sampai 0,165 something lah ya, dan adanya pemantulan. Semoga seperti itu teman-teman ekspektasinya. Makanya saya bilang ini bisa dipantau 2 area ini aja dulu untuk teman-teman yang mau pantau Doge secara daily time frame. Memang secara movementnya cukup oke, dia break dari beberapa previous high-nya dia. Ya ini dia lagi creating base sebenarnya ya, keseret juga karena Bitcoin dominance, altcoin lain juga mengalami pergerakan yang kurang lebih sama juga. Jadi sangat wajar menurut saya untuk Doge ini. Cuman untuk peluangnya ini masih terbuka lebar, dan ya semoga memang kita mendapatkan katalis yang positif lagi di bulan ini. Jadi ya at least Doge bisa lanjut naik lagi ya, minimalnya balik ke sekitar 0,2 dolar teman-teman ya. Jadi saya mungkin pasang ekspektasi terdekat dulu aja deh ya, nggak usah muluk-muluk gitu ya. Jadi being realistis itu lebih enak. Jadi kalau misalkan nggak ke achieve atau belum tercapai ya nggak sakit-sakit amat lah
Ya dibanding kita udah berekspek, wah ini kayaknya bakal pump nih ke 0,3, 0,5 di bulan ini, malah nggak nyampe, ya itu lebih sakit lagi gitu ya. Jadi palingan itu untuk Doge teman-teman. Dan kalau kita tambahkan secara 4 jamnya, bentar ya. Nah, ini 4 jamnya sebenarnya dia udah mampu nih ya. Dia kan koreksi nih, retrace. Ya, ini break high sebelumnya, oke. Kemudian di sini juga oke. Nih di take out walaupun cuma bikin tail candle, tapi dia nggak mampu break high sebelumnya. Ya, swing high-nya dia tuh yang nggak mampu teman-teman. Bahkan yang di sebelumnya aja dia cuma bikin tail candle, berarti kita bisa bilang oke, grab likuiditas sudah terjadi, maka dia melanjutkan penurunannya untuk yang minimal tes ke box putih ini. Udah deket lah teman-teman ya, sampai nanti kita lihat reaksinya seperti apa di level area tersebut bilang besok hari Senin. ZIL, nah ini ZIL juga kena dampak juga nih weekend merah merona juga daily ya. Ini juga salah satu altcoin yang cukup sering saya bahas ZIL gitu ya. Mungkin ada teman-teman juga yang mungkin masih nyangkut atau sudah akumulasi di ZIL ya. Cuman memang di cycle kali ini tuh ZIL itu kurang spotlight lah. Dari awal tahun kemarin tuh kurang spotlight untuk ZIL gitu. Bahkan waktu dia ngepump pun di sini ya di Desember ini nggak mampu break dari high di Q1 2024 nih tuh. Jadi kurang lebih ini mirip-mirip kayak Shiba ya, dia nggak bikin high baru, cuman ya sayangnya ZIL ini malah terus mengalami pelemahan, bahkan break dari low sebelumnya gitu ya, terus mengalami pelemahan. Dan somehow sebenarnya dari range channel ini ya, dia udah break nih teman-teman ya. Per minggu ketiga April ini udah break ya. Jadi jatuhnya kalau kita gunakan Fibo ini dia akan mengarah ke retracement sih ya, di 0,3 0,5 kalau saya boleh markingin teman-teman. Oke, sebentar. Yap. Di range ini ya, di 0,01134 sampai 0,01184 dolar. Ya, dimana kalau misalkan Fibonya saya ilangin biar nggak terlalu rame ya. Nah, kita lihat di sini, ini adalah pijakan terakhir dia sebelum dia untuk lanjut naik nih. Tuh, berarti di sini ada area demand, golden ratio, dan kalau saya extend ke samping, ini SNR juga nih pada pergerakan Zilliqa sebelumnya gitu. Jadi memang ini bisa menjadi area concern untuk yang nanyain secara short termnya, kira-kira area berapa yang bisa dipantau. Tapi kalau misalkan di sini jebol juga ya, teman-teman bisa pantau next area itu di sini. Ya, ini di level area berapa bro? 0,01072 sampai 0,01097 dolar ya. Teman-teman bisa pantau sebenarnya dua area sini sebelum mungkin Shiba bisa mengalami lanjut mantul lah, harapannya kayak gitu. Kalaupun dia lanjut mantul pun ya mungkin kita expect aja lah, setidaknya dia balik lagi atau testing di range ini teman-teman. Sebentar ya, di range ini kita tandain. Yap, 0,0146 sampai 0,01507 dolar. Ya itu dulu aja deh, udah bagus banget sih teman-teman. Kalau menurut saya pribadi, nggak muluk-muluk gitu ya. Kalau itu dibablas baru nanti kita akan bahas lagi si Zilliqa. Ya, ini secara daily. Ini kalau secara hourly ya, untuk hourly ini jelas banget ya adanya pelemahan momentum. Kenapa begitu? Kita bisa lihat ini high-nya nggak mampu di take out. Ya, kemudian ini previous low-nya dia juga udah di breakdown ya, walaupun kita lihat ya ini sempat closing lumayan oke loh teman-teman. Berarti memang adanya grab likuiditas di situ. Ibarat ada yang buyback lagi ya di level sini. Tuh bikin tail candle ke atas, tapi ya kemudian follow up-nya nggak ada teman-teman. Ya jadi memang berarti pelemahan momentum untuk Zilliqa ini masih terus berlangsung, dan ya minimal dia tes di box orange lah. Baru nanti dilihat reaksinya seperti apa. Ya itu untuk Zilliqa. Untuk hourly-nya PP. Nah, PP ini terakhir di-upload juga. Ini ada saya bahas ya. Secara short term-nya dia terbentuk bergerak di dalam sebuah range channel, atau kita bisa bilang juga ya ini ada double bottom, kemudian dia waktu koreksi ini korektif di dalam channel, dan somehow dia break retest terhadap EMA21 untuk lanjut naik. Nah, waktu itu memang targetnya di box merah pertama nih. Ya, ini di area 0,0843 sampai 889 dolar. Udah ke-achieve, malah lewat tuh, teman-teman. Lewat baru dia turun untuk retracement. Dan ini sekaligus juga SNR dan juga neckline dari si double bottomnya untuk PP. Nah, untuk ngomongin secara target maksimal dari double bottom kan kurang lebih ya minimalnya ke next area target lah. Di box merah ini 0,0104 sampai 1101 dolar gitu kan. Minimalnya ke area situ. Nah, sekarang pertanyaannya untuk
PP ini kan posisinya mirip-mirip lah ya sama altcoin lain, dia lagi koreksi dan lagi retest nih secara daily-nya. Nah kalau kita perhatikan juga dari swingnya ini dari lowest to highest-nya, ya ini lagi testing nih di golden ratio 0,3 0,6. Tapi mengingat ini adalah meme coin ya, kemudian Bitcoin dominance yang masih menguat, dan mungkin kita bisa pasang ekspektasi yang lebih bawah lagi ya, atau area yang lebih bawah atau zona yang lebih bawah untuk kita bisa pantau nih untuk pergerakan si PP di 0,0728 sampai 776 dolar. Itu dulu aja teman-teman. Ini untuk menjadi next area terdekatnya si PP. Ya karena kita lihat ini terus turun ya. Kemudian ya mungkin dia akan hit ke next area target. Kalau itu jebol juga kita bisa perhatikan untuk area yang sedikit lebih bawah di 0,0649 sampai 693 dolar. Ya baru nanti kita bisa melihat reaksinya gimana. Apakah oke dia cuma retest sampai situ aja ya. Ini setelah break and then dia retest untuk akhirnya dia bikin high baru, atau memang dia retestnya lebih bawah lagi ya. Kayak gini bikin tail candle ke bawah, grab likuiditas sebelum dia akhirnya run up bikin high baru teman-teman ya. Jadi memang bisa dipantau dua area tahanan yang tadi saya mention untuk yang nanyain PP bagaimana. Nah untuk secara 4 jamnya ya, hourly-nya ya ini sama juga ya. Ini udah bikin high. Kita lihat ya di sini. Bagus banget PP. Ya. Cuman abis itu nggak dapat follow up. Ya dia cuman sideways doang nih. Kita bisa lihat tuh. Ya, di dalam broadening waves pattern akhirnya dia breakdown nih tuh. Breakdown. Ya. Kemudian low point sebelum dia up juga ya, ini udah di take out juga teman-teman. Jadi memang menandakan oke secara tren PP hourly-nya ini udah mengalami pelemahan momentum ya. Jadi ya sooner or later kemungkinan besar dia akan visit area bawah untuk di testing dulu ya. Jadi mungkin buat teman-teman yang mau medicine atas PP secara jangka pendek bisa dipantau dua area ini ya. Semoga bisa membantu untuk area-areanya. Tapi kalau misalkan berbicara untuk secara long termnya, untuk ZIL, PP, Doge gitu ya teman-teman, ya balik lagi kita harus melihat juga secara makro apakah mendukung, kemudian dari internal projectnya mereka seperti apa. Jadi kalau misalkan secara makro mendukung tapi internal projectnya itu masih gitu-gitu aja, mungkin nggak kebagian money flow mungkin, tapi nggak bakal sesignifikan sama koin-koin lain yang secara internalnya pun benar-benar mensupport ya untuk kenaikan harga atas koin tersebut, mungkin banyak kerjasama dan lain sebagainya gitu ya. Jadi ya sembari kita terus pantau hari demi hari, minggu demi minggu, bulan demi bulan ya, semoga kita semua di bulan ini masih bisa mendapatkan cuan di market. Itu aja teman-teman. Stay safe dan juga stay healthy buat semuanya, dan sampai jumpa untuk next video. Salam profit teman-teman.